Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat dalam edisi hari ini, yang insya Allah akan diisi dan dibersamai oleh Al-Ustadz Haji Komarudin MPD, yaitu beliau salah satu pengurus di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tema kajian pada kesempatan kali ini adalah fadilah dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau menyampaikan materinya, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ustaz Sadili sehat? Semuanya? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita dengar dan simak kajian pada kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustadz Haji Komarudin MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga dengan seluruh kenikmatannya tersebut pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bermuajah, bersama-sama bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya. Semoga termasuk kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
ketika menciptakan manusia tidak hanya diberikan kecukupan secara material, yaitu dengan memberikan sarana prasarana untuk kehidupan yang bersifat material saja, tetapi Allah SWT membimbing manusia itu dengan menurunkan kitab-kitabnya. Dan Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini, intamasaktum lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan juga sunnahku. Dalam hal ini yaitu Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Syahid tadi, kita akan coba membahas yaitu tentang fadilah-fadilah berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hal ini saya mengacu atau memakai buku yang dikarang oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, yaitu Tarbiyah Syasyah Quraniyah. Nah, beliau menyampaikan beberapa hal di sini tentang fadilah-fadilah berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang fadilah itu di dunia dan juga fadilah-fadilah di akhirat. Pemirsa Bait Islam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan yang pertama fadilah ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu fadilah-fadilah di dunia. Yang pertama adalah fadilahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul Quran atau mereka yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran sebagai ahlullah atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina min khalqihi. Qila waman ahlullah ahlul Qur'ani wa khassatuhu." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata keluarga pada hadis di atas menunjukkan adanya kedekatan yang spesial antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia dekat dengan Al-Qur'an. Kedekatan adalah melambangkan bentuk cinta, dan cinta akan menjadi sumber atau motivasi yang memudahkan seseorang itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, apabila seseorang sudah dekat, sudah dianggap ahlul Quran, sudah dianggap menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan pada orang itu, akan memberikan kemudahan pada orang itu. Dan alangkah senangnya apabila seseorang itu dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat manusia ya, atau kita semuanya ini kan senang apabila dianggap oleh keluarga orang-orang yang terpandang ya. Misalkan kita menjadi keluarganya Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, atau siapa saja ya, yang memiliki jabatan, maka kita akan senang. Nah, ini yang menganggap keluarga itu bukan manusia, tetapi yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menganggap kita sebagai keluarga, maka kita pun akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, dalam akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama, yaitu Allah mempunyai keluarga yaitu ahlul Quran.
Yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang kedua adalah Al-Qur'an harus diyakini sebagai kenikmatan yang harus didamba-dambakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnaini. Rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaihi au kama qala. Tidak boleh iri kecuali dua kenikmatan. Iri terhadap orang yang dikaruniai Al-Quran dan dia selalu membacanya sepanjang malam dan siang. Yang kedua, begitu juga kita diperbolehkan iri kepada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah SWT harta benda. Tetapi harta bendanya itu tidak hanya untuk kenikmatan di dunia saja, untuk kepentingan pribadi, tapi dan ia menginfakkannya sepanjang malam dan juga siang. Jam yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini adalah hasad yang diperbolehkan. Salah satunya adalah keirian kita, kedengkian kita kepada orang ahli Quran. Padahal pada aslinya orang dengki atau hasad itu tidak diperkenankan di dalam agama. Tetapi dalam hal ini yaitu keirian, iri yang positif atau bisa disebut ghibthah. Kita iri yang positif itu diperbolehkan. Salah satunya adalah orang diberikan Al-Quran, kemudian dengan Al-Quran yang dipunyainya, ya, dia diberikan kemudahan oleh Allah, bisa membacanya dan juga bisa mengkajinya. Dan yang puncaknya adalah bisa mengamalkan. Ya, ini perlu dihibtahi oleh kita sebagai kaum muslimin, begitu. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat yang mulia. Mereka akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi wa huwa syakun alaihi ajrani. Orang yang mahir ketika berinteraksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat, sedangkan yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia sulit, maka baginya dua pahala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Misalnya orang yang berinteraksi tadi, orang yang bisa membaca Al-Quran dan dia mahir, maka akan bersama para malaikat. Tetapi apabila kita mungkin belum mahir, masih kadang terbata-bata, itu pun tidak menghalangi pahala untuk kita dapatkan. Itulah sifat rahman dan rahimnya Allah SWT, sifat maha pemurahnya Allah SWT, sehingga walaupun kita masih belum lancar pun akan mendapatkan pahala. Jamaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi di dalam kitab syarahnya, Syarah Muslim, menjelaskan bahwasanya kata mahir di sini adalah orang yang siap berinteraksi dengan membacanya, kemudian juga menghafalkannya, kemudian juga mengkajinya, dan yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Itu ada yang disebut orang yang mahir. Ya. Itu akan mendapatkan bersama nanti para malaikat yang mulia. Tetapi orang yang tak tadi, yang yang belum lancar pun tidak menghalangi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Orang yang tak atau orang yang tidak lancar ini akan mendapatkan dua pahala. Dia sudah tidak lancar, berat membacanya, tapi dia akan terus berusaha untuk membacanya. Bukan berarti orang yang tak itu berhenti di situ, tidak mau belajar, tidak. Tapi dia harus terus belajar, sehingga nanti kedudukan akan meningkat. Yang dulunya itu belum lancar, dengan belajar terus-menerus dan juga membaca terus-menerus, gitu, nanti dia akan semakin lancar dan semakin lancar, gitu ya. Nah, dan akhirnya dia dari dari kesulitan tadi akan menjadi waladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, akan menjadi orang yang mahir ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu yang keempat adalah orang yang banyak membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kehormatan untuk memimpin sholat berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud gitu ya. Maka kita melihat ya, zaman Rasulullah SAW itu apabila memilih untuk menjadi imam biasanya siapa yang paling baik gitu, Al-Qur'annya. Kalau dulu ada yang terkenal zaman Rasulullah itu seperti Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat yang paling bagus bacaannya. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan keistimewaan kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya beberapa hal berkaitan dengan fadilah-fadilah manusia atau orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an di dunia ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah fadilah atau keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ini di akhirat ya. Apa saja fadilah-fadilahnya? Nah, yang pertama adalah Al-Quran ini akan menjadikan syafaat nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Nanti di akhirat jamaah rahimakumullah, ketika tiada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah SWT. Nah, di antaranya adalah syafaat dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk yang banyak membaca salawat. Yang kedua adalah syafaat yaitu berupa Al-Quran, dari Al-Quran bagi orang-orang yang rajin untuk membacanya, rajin berinteraksi dengan Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat ya. Dalam hal ini maka jamaah rahimakumullah, kita usahakan kita paling tidak setiap hari itu kita usaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, yaitu dengan cara membacanya ya. Apabila kita mampu untuk membaca satu hari satu juz ya, kita istiqomahkan. Tetapi apabila belum mampu, kita usahakan semampu kita. Karena apa? Karena Al-Quran ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita nanti berada di akhirat. Ketika kita di sana menghadap Allah SWT, kita ingin mendapatkan syafaat, ya, pertolongan dari Al-Quran. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, yaitu Al-Quran akan menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. Ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya yaktumuhu suratul Baqarati wa alu Imran tuhajani an sahibiha, rawahu Muslim. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Qur'an dan ahlinya yang dahulu melaksanakan isinya di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju membela orang yang berinteraksi dengannya dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, yaitu surat Al-Baqarah atau Al-Quran secara keseluruhannya yang sering kita baca, nanti di sana akan datang menjadi pembela kita di pengadilan Allah SWT. Hadis ini sangat banyak memuat pesan keimanan terhadap hari akhirat. Orang-orang yang beriman sedikit pun tidak pernah ragu terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang beriman meyakini bahwasanya Rasulullah ini sebagai Rasul Allah, dan apa yang dikatakan mesti benar. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsu, tetapi adalah atas petunjuk dari Allah SWT. Dan Allah dan Rasulullah SAW memberikan kabar seperti itu, bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu akan jadi pembela kita di pengadilan nanti. Bahwa disebutkan di sini adalah Al-Baqarah akan maju, gitu ya. Kemudian Ali Imran juga akan maju, gitu ya.
Jamaah rahimakumullah, maka ini menjadikan motivasi pada kita, ya, pada kita supaya kita nanti untuk terus-menerus bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu beberapa hal fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak lagi sebenarnya fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, yang menjadi ahlul Quran atau ahlullah tadi, atau keluarga Allah SWT. Mungkin demikian Ustaz Sandri. Ya. Syukran jazakallah. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyimak dan mendengarkan kajian Mutiara Jumat pada edisi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali motivasi yang kita dapatkan, pencerahan ya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita masuk kembali di sesi berikutnya. Kita akan mendengarkan kembali ya materi atau kesimpulan dari Al-Ustadz Komar tentang keutamaan dan fadilah berinteraksi dengan Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi kita telah membahas tentang fadilah-fadilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang jelas kita sebagai kaum muslimin tentunya kita harus berusaha untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Salah satunya adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, kemudian dengan mempelajari isinya, kemudian dengan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan selain itu juga kita berusaha untuk menyebarkan Al-Quran yang telah kita punyai ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian juga mengajarkannya. Nah, jadi di sini, di hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Setelah kita dimotivasi untuk belajar, kemudian berusaha untuk membacanya, untuk mempelajari isinya, untuk mengamalkannya. Setelah itu kita berusaha untuk mengajarkannya, mengajarkan kepada mungkin orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak muda kita, atau kepada anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, saat ini perkembangan teknologi semakin canggih. Anak-anak kita pun sudah akrab yang dengan gadget, dengan HP. Apabila kita banyak membaca berita-berita, ketika anak-anak sudah tenggelam dengan gadget, dengan HP-nya, kadang-kadang anak-anak itu lupa untuk mengaji, lupa untuk belajar. Maka ayo kita arahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa belajar dengan Al-Quran ini Karena Al-Quran ini akan menjadi petunjuk kepada kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah SWT. Maka petunjuk ini adalah Al-Quran ini. Maka sudah semestinya jamaah rahimakumullah, yuk kita berusaha untuk membekali anak-anak kita dengan Al-Quran.
yaitu dengan khususnya ya yang utama adalah bisa membacanya, kemudian ditingkatkan mereka dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena tantangan ke depan bukan semakin ringan tapi akan semakin berat ya. Dan apabila anak-anak kita dibekali dengan Al-Quran, maka insya Allah mereka akan bisa menghadapi tantangan zaman ke depannya. Ya, yang terakhir yaitu mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk anak-anak kita selalu diberikan bimbingan, petunjuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Yang penting kita sudah berusaha, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT dengan bertawakal. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah SWT, dan akhirnya semua kita bisa husnul khawatimah. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran jazakumullah. Pak Ustaz Sadri dan juga pemirsa sekalian, billahi taufiq wal hidayah, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Haji Komarudin MPD yang telah mencerahkan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, insya Allah kita akan berjumpa kembali di Mutiara Jumat berikutnya dengan pemateri-pemateri yang sungguh luar biasa ya. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.